Oke, selamat datang kembali ya. Sekarang kita ngomongin sejarah yang bikin riset itu kemudian nantinya kebagi dua. Sebelum nanti kita ngebahas bahwa research itu kebagi dua antara kuantitatif sama kualitatif, kita belajar sejarahnya dulu dikit ya. Nah, mudah-mudahan dengan belajar sejarah itu kita jadi mantep dan bisa ngebedain dengan jernih kenapa harus ada kualitatif sama kenapa harus ada kuantitatif. Nah, cara belajar aku tuh biasanya kayak gitu. Jadi aku tuh pernah belajar namanya thaqofah. Thaqofah itu ketika ada satu teori, aku pengen tahu juga siapa yang menelurkan teori itu dan kira-kira dia hasil dari making sense apa. Aku ulangi lagi ya. Kan orang tuh kan nggak tiba-tiba bikin teori, kebayang nggak? Kalau ingat di pertemuan sebelumnya tentang manusia gua dan hujan, bayang ya? Kan orang itu keluar, ada air netes dari langit, lalu kemudian dia bikin konsep yang namanya hujan, gitu ya, rain. Yang kita tahu sekarang, yang kita pelajari sekarang udah ada istilah hujannya, bener nggak? Ada istilah rainfall-nya, betul kan? Lalu kita tahu mekanismenya dan kita bisa tahu definisi hujannya apa. Tapi kita kan nggak pernah tahu prosesnya gimana sampai dapetin si hujan, betul? Itu yang namanya thaqofah. The way we know how to get things. Nah, kalau di filsafat itu namanya epistemologi. Paham ya sampai sini ya? Epistemologi kok bisa dapetin seperti itu. Paham sampai sini ya? Contoh gini. Tiba-tiba ada seseorang perempuan posting sebuah video, "Hai, inilah outfit aku of the day." Mudah-mudahan menginspirasi teman-teman ya. Sepeda komen di bawahnya, gitu gimana caranya kak? Kak bikin tutorialnya dong kak. Oke, tutorial bikin jilbab dari sarung ninja. Kan gitu kan? Orang pengen tahu gimana sampai kayak gitu kan? How to get things done, itu namanya epistemologi. Itu caranya gimana kok bisa sampai begitu? Paham sampai sini ya? Nah, ini yang mau kita bahas dulu soal riset ya. Kalau kemarin kan kita udah bahas ya, research itu mencari ulang, research dari apa? Mencari ulang apa? Mencari ulang dari proses apa? Making sense. Mengulang-ulang proses making sense supaya common sense-nya common sense-nya organize. Masa lupa, kan baru pertemuan kemarin. Berarti benar ya, prinsip kedua teh benar, ternyata kebukti. Ya, kebayang sampai sini ya, jelas ya? Oke ya. Research itu kan upaya bahwa making sense ini hasil common sense-nya terorganize. Gitu kan? Nah, pertanyaannya kemudian, kok bisa ya kemudian nanti ada yang kualitatif, ada yang kuantitatif? Dasarnya dari mana? Kok kenapa bisa jadi seperti itu? Dari mana mulanya ada kuanti dan kuali? Nah, kita skip dulu ini. Aku pengen nyerita dulu sosok orang namanya Socrates. Siapa namanya? Socrates. Gitu. Ibunya itu permisif, makanya anaknya dikasih nama Sok. Apa-apa? Sok. Ya, Sok itu dalam bahasa Sunda artinya silahkan ya. Socrates. Jokesnya bapak-bapak banget ya. Kasih. Socrates itu punya satu metode research yang sampai sekarang masih relevan dipakai. Aku mau cerita dulu, boleh storytelling ya? Teman-teman tahu nggak? Kalau sekarang kan negara namanya negara. Kalau zaman dulu mah disebutnya polis. Polis itu atau negara kota, ya, polis. Makanya zaman dulu mah ada polis Athena, ada polis Sparta, ada juga polis Miletus. Miletus balon. Enggak, ini mah Miletus, bukan meletus ya. Makanya dulu ada tokoh namanya Thales dari Miletus. Bukan Thales Bogor ya. Thales dari Miletus pertama kali
pengetahuan itu terdokumentasikan gara-gara si Thales itu dari Miletus. Sebelum mulai adanya zamannya Socrates. Socrates itu disebut Yunani kuno. Bayangin si Thales disebut apa? Yunani fosil, merenya ada lebih kuno daripada ini. Nah, yang pengen, tadi sarkofa ya. Yang pengen aku kasih tahu adalah polis di zaman Athena, kota-kota negara kota di zaman Athena, di zaman Yunani, itu yang gede itu ada Athena sama Sparta. Dan teman-teman harus tahu, orang zaman Yunani kuno itu semiskin-miskinnya orang Yunani minimal punya 2-3 orang budak. Aku ulangi lagi ya. Semiskin-miskinnya orang Yunani zaman itu, dia minimal punya 2 atau 3 orang budak. Jadi pengemisnya orang Yunani, dia pasti mengemis ditemani sama 2-3 orang budak. Pak, kasihan Pak. Ikut budaknya 2-3 orang itu ikut. Nah, yang paling kaya itu nanti ada orang yang namanya yang kaya terdokumentasikan, filsuf yang kaya dan terdokumentasikan namanya Aristoteles. Aristoteles itu untuk satu kegiatannya dia punya 15-20 orang budak. Jadi kalau Aristoteles bilang, aku mau mandi, yang nyiapin pemandiannya ada 15-20 orang budak. Yang job desk-nya spesifik ngurusin dia mandi. Ada yang nyekatin kelek, ada yang nyiapin air, ada yang nyiapin anduknya, 15-20 budak. Terus Aristoteles bilang, aku mau makan 15-20 budak. Kenapa aku bilang kayak gitu? Kenapa? Bayangin, kalau kegiatan kita yang rutin dilayani sama budak, maka kita akan gabut, ya nggak sih? Nggak ada kerjaan kan? Saking nggak ada kerjaannya, maka polis Athena orang-orangnya suka mikir. Paham sampai sini ya? Aku kalau nggak nyiapin mandi gimana? Kan kalau kalian mah gitu ya, sampo habis diairin lagi kan? Gimana caranya sampo ini supaya benar-benar habis kan? Dikocek-kocek. Terus tiba-tiba si gayung lope kita bolong, kan kita perlu nyari cara buat pakai gayung, pakai apa? Pakai air mineral gelas itu kan buat mandi. Atau kalau nggak punya shower, kita bolongin tuh si air mineral kemasan gelas itu, kita bolongin. Atau kaleng cat kita bolongin kan, jadi buat tempat wudhu kan gitu, kita mengakalin. Orang zaman dulu mah udah dilayani hal-hal duniawinya, fisikalnya, maka pilihannya ngapain? Athena mah mikir, makanya banyak filsuf di Athena. Paham sampai sini jelas ya, kebayang ya? Di Sparta aktivitas fisik. Makanya kalau teman-teman suka nonton film, pernah dulu ada bagus banget film 300 ya, Sparta, gitu. Orang Sparta itu, jadi gini, di Sparta itu jadi di zaman Sparta waktu itu masih ada orang yang bisa larinya lebih cepat dari kuda, dan masih ada orang yang lompatnya bisa 4-8 kali lipat tinggi badannya. Makanya dulu mah kalau kita pengen ngirim pesan, Assalamualaikum, kamu lagi apa? Kalau aku ngehubungi kamu ada yang marah nggak? Kasih lari. Karena penyampai pesan itu pelari cepat. Karena dia bisa lebih cepat larinya daripada kuda. Saking dia mah nggak usah ngapa-ngapain, dan kebayang budaknya bisa lebih cepat nggak? Ya harus ngikutin kan? Kan budaknya ngikutin, atau minimal budaknya bikin pos di mana dia capek, dia minum dulu gitu ya, kebayangnya sampai sini ya. Sparta mah kayak gitu. Bahkan ada yang bisa loncat lebih tinggi 4-8 kali lipat dari tinggi badannya. Aku tuh sekarang 1,76. Nggak sekarang, emang udah nggak bisa tumbuh lagi ya. Kamu tadi berapa tingginya? 1,8 berapa gitu, lupa ya. Coba bayangin, atau lah katakanlah kita tingginya sama semeter aja semua. Bisa loncat 4 kali lipat aja berapa? 4 kali lipat dari 1, 4 kali 1, 4. Berarti orang yang tingginya semeter bisa loncat 4 kali lipat, berarti setinggi berapa meter loncatnya? 4 meter mah dari bawah ke sini nggak usah naik tangga ya nggak? Kelas di mana? Di ruang 2.1. Kluk gitu. Kan gitu ya nggak? Apalagi sampai 8 kali lipat. Nah, ini konteksnya. Bayang sampai sini ya, itu konteksnya.
maka orang Sparta jago-jago, kuat-kuat, hebat-hebat, banyak orang-orang sakti. Makanya barangkali Prabu Siliwangi, orang-orang zaman dulu memang ada masanya, modenya. Kalau kita pakai making sense, ya itu jadi common sense, ya nggak? Orang dulu sakti-sakti, ya nggak? Benar kan? Coba orang tua zaman dulu, kalau misalkan dia sungsang atau lahirnya nggak normal, emang disesar? Gimana dong? Kuat-kuat, ya? Paham sampai sini jelas ya? Orang Athena mah kebanyakan mikir, termasuk Socrates. Sampai sini kebayang? Jelas? Socrates kemudian terkenal sama sebuah metode namanya apa? Socratic method. Socratic method. Yuk ulang-ulang lagi. Apa namanya? Socratic method itu apa? Nanya, teman-teman. Jadi Socrates itu si titik ini ya, kemana-mana dia bukan cuma dikelilingin budak, tapi dikelilingin murid-muridnya yang juga dikelilingin budak-budaknya. So every time wherever Socrates goes, he always goes with bunch of people. Banyak orang yang ngikutin Socrates. Wah, riuh. Dan kerjaan Socrates itu apa? Kerjaan Socrates itu apa? Nanya ke orang, nanya. Jadi yang dimaksud dengan Socratic method adalah nanya. Dan itu yang mestinya jadi cara research kita atau upaya kita kalau nanti teman-teman jadi psikolog, jadi konselor. Socratic method caranya itu apa? Nanya. Dia kemudian nanya, kenapa? Kenapa Socratic method itu nanya, dan nanya itu jadi cara dia untuk menghasilkan, melahirkan pengetahuan? Kenapa coba? Karena ibunya bidan. Hah? Hubungannya apa ibunya bidan dengan dia suka bertanya? Dia sangat mencintai ibunya, lalu sampai di titik dimana dia mikir kayak gini. Jadi gara-gara dia sering ngeliat ibunya ngebantu orang melahirkan, Socrates kemudian punya pikiran kayak gini. Aku mencintaimu ibuku, dan aku melihat pengetahuan itu ibarat melahirkan. Semua orang pasti bisa melahirkan, tapi dia butuh dibantu bidan. Paham? Sampai sini paham ya? Berarti setiap orang punya pengetahuan, tapi dia butuh bidan. Maka aku ingin membidani kelahiran banyak pengetahuan dari orang-orang. Itu fungsinya Socrates. Jelas sampai sini ya? Ya, jadi bidan doang, apa bagusnya? Hati-hati. Kita balik lagi ke zaman itu. Di zaman itu, people work for him or herself. Ulangi lagi kata-kataku, people work for him or herself. Kalau aku tukang apel, maka aku punya kebun apel. Yang nanam aku, yang mupuk aku, yang manen aku gitu ya. Maka aku butuh resource dong. Aku punya pegawai nggak selain budak? Nggak punya kan? Makanya kadang dia menghamili budak. Kebayang nggak sini? Kebayang nggak sampai sini? Bayang ya? Makanya kenapa budak dihamili sama tuannya? Kenapa? Karena dia butuh resource baru. Tapi bayangin, nah ini perhatikan baik-baik. Kalau anaknya atau anak budaknya yang lahir bukan laki-laki, maka selalu akan dikubur hidup-hidup. Kenapa? Nggak bisa ngebantuin metik apel dong. Ya nggak bisa ngebantuin ngangkut barang dong. Perempuan kan lemah. Bayangin sampai sini ya. Maka setiap kali ada kelahiran anak perempuan selalu dikubur hidup-hidup. Atau anak cacat pasti dikubur hidup-hidup. Atau dibuat mati. Bukan cuma di Yunani, di Arab Jahiliyah gitu. Umar bin Khattab sebelum masuk Islam kan kerjaannya ngebunuhin anak perempuan yang lahir. Paham sampai sini ya, jelas ya? Maka kerjaannya ibunya Socrates di zaman itu mulia apa enggak? Berat apa enggak? Berat. Si ibunya, si wanita ini melahirkan, dia bantu, lalu bapaknya udah siap pakai golok atau pakai bawa golok atau bawa keranjang bayi. Kalau laki-laki dimasukkan keranjang, dibersihkan, kalau perempuan disembelih langsung, dagingnya di ini. Emang kerjaannya gitu. Buat orang itu common sense ya nggak? Bener kan? Ya kan dia perlu making sense realitasnya. Realitasnya aku harus ngejambak lagi. Ngebajak sawah. Paham ya? Aku harus metik apel, aku harus berkebun, aku harus jadi nelayan, aku butuh resource. Kalau anak aku adalah perempuan yang nggak bisa ngapa-ngapain, bisa diapain? Nah, kerjaan ibunya sangat mulia, susah banget. Makanya Socrates sangat mencintai ibunya. Sampai di titik dimana dia mikir,
Aku pengen seperti ibuku, tapi masa aku jadi bidan, gitu kan ya? Aku ingin membidani bidang lain, yaitu apa? Knowledge, pengetahuan. Maka dia bikin yang namanya Socratic Method. Socratic Method adalah nanya. Jadi pengetahuan itu akan keluar ketika ditanya. Jadi kerjaan Socrates itu ngapain? Datang ke pasar. Ini yang paling sering ya. Kenapa aku bisa tahu kisah Socrates? Dari tulisannya muridnya, namanya Plato. Plato itu salah satu dari kicik-kicik ini yang nemenin Socrates kemana-mana. Di antaranya banyak, nanti ada Epicurus, nanti ngelahirin Epicureanism. Epicureanism ngelahirin yang kita kenal, yang terkenal sekarang tuh Stoik. Makanya ketika orang-orang, wah, yuk kita pakai Stoicism. Stoicism tuh orang-orang yang nongkrong, ya memang kayak kalian lah, anak senja, senangnya nongkrong, ngomongin kehidupan, tapi common sense. Dia bukan ilmiah. Yuk kita ngopi, kita diskusi tentang hidup. Jadi apa? Kenapa namanya filosofi teras? Karena mereka senang nongkrong di teras, kafe, nongkrong, nggak ngelakuin apa-apa. Ya mungkin kalian kayak gitu kan? Ya nongkrong ngobrol, enggak. Kalau aku mah dari dulu, ya bikin sesuatu, jadiin sesuatu, bikin sesuatu. Demo, aku mah seneng banget. Sampai sekarang demo masih suka. Demo masak, demo panci. Plato nulis di dalam buku-bukunya Plato tuh dialog. Kenapa coba buku? Jadi kalau teman-teman cari search buku-bukunya hasil Plato itu selalu judulnya dialogus. Karena isinya dialog Socrates dengan orang-orang yang dia temui dan melahirkan pengetahuan. Asik ya? Seru tuh kan? Kalian perlu tahu kan? Ngobrol sama tukang ikan, Mang. Kenapa Mang dagang ikan? Karena aku dekat sama, karena emang kalau dekat, berarti kalau Mang dekatnya sama kawah gunung berapi, Mang bakal jualan lava? Ya enggak tuh. Ngobrol. Oh berarti jualan itu apa? Nah murid-muridnya mencatat, menyimak gitu. Termasuk budak-budaknya. Seru ya? Itu proses untuk making sense, common sense, dan berusaha untuk mengorganize. Kenapa aku nyeritain Socrates? Karena Socrates kemudian punya murid yang namanya Plato. Luar biasa. Nah, aku pengen cerita soal Platonya dulu. Ya. Plato. Nama aslinya sebenarnya bukan Plato, tapi ada N-nya di sini. Orang-orang filsafat yang beneran suka baca filsafat itu pasti nge-paraphrase namanya bener ya, Platon, bukan Plato. Kayak kita aja, nama orang Asep itu orang Barat susah nyebut nama Asep. Makanya Asep itu adalah orang-orang yang mampu menerima dirinya dan orang lain. Asep. Gitu. Ada Asep di sini? Nggak ada ya? Udah jarang ya nama Asep ya. Plato, ini yang menarik. Nah, ini kita masuk di Plato dulu. Mudah-mudahan waktunya cukup. Kita lanjut ke si Aristoteles ya. Plato tuh belajar dari Socrates, dia ngambil kesimpulan dan dia punya satu ide. Namanya, ide ini yang kemudian jadi cikal bakal metode kuantitatif modern. Ya, apa namanya? Yaitu rasionalisme. Teman-teman simak ya semua. Namanya apa? Rasionalisme. Ada kata ide bahwa yang benar itu adalah yang ada di rasio, di dalam kepala. Sedangkan yang di luar kepala itu enggak benar. Ulangi lagi ya. Yang benar itu yang ada di dalam, yang di luar enggak benar. Contohnya, ini menarik nih. Kuda kakinya ada, kucing kakinya ada. Oke. Kalau kita kemudian keluar rumah, ngelihat kucing, ngelihat binatang, semua fiturnya mirip kucing, pas kita lihat kakinya cuma ada 3, itu kucing bukan? Ini mulai diajak mikir lagi ya. Ayo, mahal, memang kuliah itu mahal, memang harus pikir. Aku ulangi lagi. Kita keluar rumah, di kepala kita udah ada konsep kucing?
Kucing kakinya berbulu, ada telinganya, fitur yang lain lengkap, tapi pas kita lihat kakinya cuma ada 3. Itu kucing bukan? Hah? Yang kita lihat kucing bukan? Lah, tapi kan kakinya 3. Nah, kalau bukan kucing namanya apa dong? Apakah tiba-tiba kalau 3 atau enggak 3 deh? Sorry. Kakinya ternyata enggak 3. Kakinya enggak ada 2. Dia cuma punya 2. Apakah dia berubah jadi manusia? Jadi itik? Dia tetap kucing. Maka kata Plato, yang benar yang kita lihat apa yang ada di kepala? Yang ada di kepala. Kalian paham maksudnya? Paham ya? Atau masih beraba-raba? Ulangi lagi ya. Jadi kalau kata Plato, idenya itu gini. Jadi ini definisi rasionalisme ya. Ide bahwa sesuatu yang ada dalam kepala itu yang benar. Yang di luar kepala belum tentu benar, bahkan bisa jadi salah. Kita di kepala kita punya konsep soal kucing, benar nggak? Telinganya, kumisnya, bulunya, kakinya ada 4. Tapi di kenyataan, di dunia nyata, kita ketemu sesosok binatang, semua fiturnya sama, tapi kakinya cuma ada 2. Itu apa namanya? Tetap kucing. Kata Plato, kenapa tetap kucing? Karena menurut Plato, yang benar yang ada di gitu. Kita punya pohon di dalam pot. Pohon kecil lah di dalam pot. Itu pohon. Kita tahu fitur-fiturnya pohon. Bayang ya? Besoknya kita mau nunjukin, aku mau nunjukin ke Fitria. Fitria, sini lihat. Aku mau kamu lihat pohon aku. Aku sengaja tumbuhin pohon ini buat kamu. Ternyata sama si kucing berkaki 2 itu, si pohonnya diacak-acak sehingga batangnya terputus, gak kelihatan seperti pohon. Cuman ada potongan kayu aja di situ di atas sebuah pot. Terus aku bilang, Fitria, lihat. Terus Fitria bilang, mana pohonnya? Itu pohonnya. Itu pohon bukan? Pohon? Tapi kan tinggal seonggok kayu. Itu pohon bukan? Kalau kata Plato itu tetap karena yang benar ada di mana? Paham sampai sini ya? Sesuatu yang udah terpatri di kepala jadi. Betul ya? Ketika aku bilang aku menyukaimu, aku akan menyukaimu seperti apapun nanti bentuknya kamu. Bayang ya? Karena aku mencintai kamunya yang utuh di dalam diriku, bukan perubahan kamunya. Asik. Itu rasionalisme ala siapa? Plato. Paham ya? Makanya beride dulu, maka semua hal setelah ide itu muncul jadi nggak penting. Makanya keyakinan menurut Plato penting nggak? Penting. Makanya Plato sangat sedih ketika Sokrates bunuh diri minum racun di ruangan di gedung dewan yang ditonton sama banyak orang. Ya kayak di GBK-nya gitulah, ditonton banyak orang. Saking muaknya Sokrates sama murid-muridnya, orang-orang, para filsuf-filsuf yang ngejual kebenaran untuk membenarkan para pejabat. Jadi para pejabat tuh pengen dibenarkan, maka para filsuf nyari-nyari pembenaran, nyari-nyari common sense supaya seolah-olah yang mereka lakukan benar, padahal yang mereka lakukan itu salah. Itu ya, nggak apa-apa. Nih lihat pembangunan kita bagus kan? Udah banyak flyover, bukan bikin jalan, perbaiki transportasi publik gitu ya. Tapi orang nggak mau, pengen ngundang ahli yang membenarkan argumen bahwa aku udah ngebangun jalan yang banyak. Transportasi publiknya mana? Masa aku ke Inaba dari rumah aja susah, naik angkot apa? Ya nggak, kebayang ya? Sampai sini paham ya? Bukan harus ada jalan flyover nyampe ke Inaba, tetap aja aku harus naik motor pribadi gitu ya. No. Nah, Sokrates muak sama orang yang seperti itu. Di akhir pidatonya itu dituliskan dengan indah banget. Teman-teman kalau baca dialogus terakhirnya Plato soal Sokrates, aku nangis juga sih bacanya, begitu dia mencintai gurunya. Tapi bayangan ide Sokrates nggak pernah hilang. Nah makanya dia bikin sebuah teori namanya rasionalisme.
Nanti kapan-kapan di mata kuliah lain meureun ya, atau di kajian lain, atau nanti teman-teman cek aja di YouTube aku bakal ada mata kuliah apa ya, bahas apa. Kita nanti bahas soal allegory of the cave-nya Plato. Itu luar biasa. Allegory of the cave. Orang yang ya wajar kenapa Indonesia disebut literasi rendah. Ya baca enggak, tapi pengen common sense-nya dibenarkan. Ya enggak. Pokoknya aku mau pengen ini yang paling benar, yang benar gitu ya. Sekalinya ada fakta, oh enggak enggak mau. Tetap yang benar adalah yang ada di. Nah ini dia, rasionalisme. Maka nanti murid-murid Plato, maka rasionalisme itu nanti turun jadi positivisme. Nanti didiktatkan ada ya positivisme. Ini itu mesti dibuktikan lewat apa? Lewat riset. Ide-ide yang udah ada, berarti kan udah punya asumsi kan? Udah terbangun asumsi di kepala, itu mesti dijelaskan, mesti dibuktikan, dan mesti bisa dikontrol. Dijelaskan, dibuktikan, dan dikontrol via apa? Via research. Maka muncul gerakan yang namanya positivistik. Bukan positif kayak positif psikologi ya, bukan positif lawan yang negatif, bukan, tapi positivistik, bahwa sesuatu itu harus dibuktikan. Kita punya ide bahwa kucing itu kakinya 4. Ya udah kita cari sebanyak-banyaknya kucing. Nanti ada tokoh namanya Thomas Hobbes. Thomas Hobbes bilang kayak gini, kita cari sebanyak-banyaknya kucing, apakah betul semua kucing kakinya 4? Kan gitu ya. Kita cek semua angsa, apakah semua angsa itu putih? Sampai nanti terbukti sebaliknya. Nah, prinsip-prinsip soal itu kita bahas di minggu depan. Tapi ada tokoh lain yang mencoba melawan hal itu. Siapa yang melawan?